Oke, baik teman-teman semuanya. Modiar Hasto, istilah yang pas untuk kondisi saat ini. Kemarin koar-koar suaranya paling keras. Jokowi itu kriminalisasi Anies, Jokowi inilah, Jokowi itulah, parcok dan lain sebagainya. Pokoknya Jokowi tetap yang disalahkan apapun kondisinya. Tapi setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka, apa kabar? PDIP apa kabar? Bu Megawati apa kabar? Kok respon dari PDIP tidak mengindahkan penegakan hukum ya? Terus menyalahkan dan menuduh pemerintah. Hasto sebagai tersangka ini adalah bentuk politisasi hukum. Bahkan nama Jokowi disangkut pautkan keterkaitannya Hasto sebagai tersangka. Pak Jokowi lagi ya kan? Biar tidak lama-lama, mari kita simak Agrifanani sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham mengenai respon PDIP yang nyeleneh setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Selamat Hari Natal buat Hasto. Mas Hasto, damai selalu ya. Damai Natal, damai bersama keluarga setelah Natal, tapi tetap damai di dalam penjara. Ya, sementara dalam proses penyidikan untuk melengkapi berkas, damai dulu dalam penjara KPK. Damai dulu. Mas Hasto, kamu mau dengerin orang nggak kira-kira? Kalau mau dengerin orang, satu, jangan pernah merasa orang itu paling benar sendiri. Dua, jangan suka memfitnah. Ya, ini fitnah ini kejam banget. Orangnya mah diem aja, orangnya mah nggak pernah membalas. Tapi kamu terus melakukan fitnah. Jangan suka merendahkan orang, ya. Jangan suka berbohong. Nah itu kalau jangan suka berbohong itu gue yang nggak bisa. Lo kok nggak bisa sih? Lah bagaimana bisa? Kalau gua nggak berbohong, gua lebih masuk penjara duluan daripada Harun. Oh iya ya. Iya. Bener. Jadi ya harus berbohong. Oke. Selamat berbohong walaupun nanti dalam penjara. Ya, setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, bahkan pelaku utama. Gue seneng kalau ketemu Kita coba lihat apa respon PDIP. Di video sebelumnya, saya sudah sampaikan lebih duluan sebelum jauh hari, sebelum PDIP memberikan respon ini. Satu, kriminalisasi. Dua, politisasi. Nggak akan jauh-jauh dari itu. Yang ketiga, biasanya korban. Nggak akan jauh-jauh dari situ. Coba kita simak ya. Check it out. Rilis media DPP PD Perjuangan 24 Desember 2024. Politisasi hukum dan peminadahan yang dipaksakan terhadap Sekjen DPP PD Perjuangan. 1. Status tersangka ini hanya membuktikan informasi yang beredar lama bahwa Sekjen DPP PD Perjuangan akan segera dijadikan tersangka. Wait. Bener kan? Bener kata gua. Ini jauh hari sebelum mereka ngomong seperti itu. Ya, pada saat pertama sekali pagi-pagi geger sprindik bocor, Hasto tersangka. Saya udah tebak tuh, coba lihat video sebelumnya. Pasti nanti responnya adalah kriminalisasi dan politisasi. Udah pasti nggak akan jauh-jauh dari situ. Dia nggak punya alat pembelaan apa lagi. Karena memang udah bersalah posisinya. Satu-satunya pembelaannya yaitu. Nah, ini tadi yang menyampaikan adalah Roni Talapesi, salah satu advokat atau tim kuasa hukum PDIP. Ini yang kemana-mana dibawa sama Hasto. Ya. Ron, pertanyaanku Ron, bisakah penetapan tersangka ini kepada orang lain? Siapa? Misalnya Bambang Pacul misalnya. Bisakah Bambang Pacul kita politisasi dengan kasus Harun?
Atau yang lain siapa misalnya? Iya, benar. Adian Apitupulu misalnya. Bisakah Adian Apitupulu kita politisasi dengan kasus Harun? Artinya apa? Ya memang bersalah, ya memang terlibat. Benar. Nggak bisa tanpa alat bukti hukum yang kuat, yang cukup, tiba-tiba orang ditetapkan sebagai tersangka. Lo kan kamu orang hukum, kamu tahu hukum. Mana ada tanpa alat bukti yang kuat orang tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka? Mana ada? Setelah ada bukti ditetapkan, kok kamu bilang politisasi? Kenapa kamu nggak bilang gatelisasi? Gatel kan? Gatel. Nih hati-hati ya sama manusia ini nih. Hati-hati ini. Ini pengacaranya Hasto, Roni Talapesi, ngomongnya selalu berbeda. Kemarin ngomong apa, besok ngomong apa, nanti ngomong apa lagi. Dan selalu bertolak belakang. Tanggal 11 Juni 2024, manusia ini ngomong bahwa Hasto tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan Harun Masiku. Dia ngomong begitu. Sekarang terbukti. Dia ngomongnya akan beda lagi. Ini Roni Talapesi ini. Artinya apa? Ya, dia mau ngomong apapun, ya wajib kita nggak percaya. Bang, memang kan pengacara juga memang begitu, Bang. Selalu memframing dulu, membentuk opini sebelum sidang, sebelum kasus, pada saat perkara. Kan selalu begitu, Bang. Oh iya juga sih ya. Yaudah, biarin. Kita lanjut. Kedua, kalau kita cermati lagi, pemanggilan Sekjen DPP PD Perjuangan ini dimulai ketika beliau bersuara kritis terkait kontroversi di Mahkamah Konstitusi tahun 2023 akhir. Kemudian sempat terhenti, lalu muncul lagi saat selesai pemilu, hilang lagi. Kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Beberapa indikasi yang dapat dilihat antara lain: pertama, adanya upaya pembentukan opini publik yang terus-menerus mengangkat isu Harun Masiku, baik melalui aksi-aksi demo di KPK maupun narasi sistematis di media sosial yang patut dicurigai dimobilisasi oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. PDIP itu nggak bisa pakai istilah lain ya. Penetapan tersangka aja TSM. Heran aku. Terstruktur, sistematis, masif. Heran aku, Ron. Iya. Lu nggak ada istilah lain, Ron. Nggak ada tata bahasa atau grammar yang lain, Ron. Ya, ini kamu bilang upaya sistematis menyerang Hasto dengan cara mengangkat terus-menerus Harun Masiku lewat media sosial dan demo-demo. Lu nggak ada kata-kata lain. Ron, kalau kamu bilang ini penetapan tersangka sebagai teror terhadap Sekjen Hasto, ya, karena Hasto kritis, Rocky Gerung kurang kritis apanya? Nggak jadi tersangka juga, nggak bisa menetapkan sebagai tersangka juga, nggak bisa memproses hukum juga, dan orang-orang yang kritis lainnya nggak bisa, ya karena Hasto punya kasus, Betul. Hasto punya masalah. Makanya kalau mau kritis, ya, diri kita itu harus bersih dulu. Kalau menjadi orang benar, kalau mau mengkritik kebenaran, diri kita harus menjadi orang benar dulu. Kalau mau teriak-teriak kecurangan, teriak-teriak demokrasi, teriak-teriak kesemenang-menangan, teriak-teriak ketidakadilan, teriak-teriak dan yang lainnya, dimulai dari diri kita dulu. Jangan diri kita itu maling, neriakin maling. Ya bakal digebukin orang lah. Maling teriak maling. Selama diri kita nggak bener, lu jangan teriak-teriak. Jangan bilang disandra kasus. Makanya supaya nggak tersandra, jangan punya kasus. Jangan berkasus. Ron,
Lu orang hukum, Ron. Pinter, Ron. Memahami kayak begini aja nggak bisa. Kamu mau mutar balikan fakta kemana? Masyarakat juga sudah cerdas. Nggak bisa kamu mau mutar balikan kemana? Nggak bisa. Karena ada fakta hukumnya. Makanya harus bersih dulu. Kalau bicara demokrasi, ya jangan ngangkangin demokrasi kayak Hasto ini. Orang nggak jadi dipaksakan jadi. Termasuk cucu Soekarno kemarin. Loh itu apa namanya? Kalian bilang demokrasi. Iya. Demokrasi udelmu bodong. Udelmu bodong, Hasto. Udahlah. Jangan sok bersih, sok hebat. Ketika kita kemudian nggak bersih, ketika kita banyak kesalahan, banyak sandera masa lalu. Oke, kita lanjutkan. Kedua, adanya upaya pembunuhan karakter terhadap Sekjen DPP PD Perjuangan melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. Ron, coba kamu lihat sekjen partai yang lain, Ron. Semuanya partai politik di Indonesia ini selain Hasto, ya, ada nggak yang menyerang mereka? Nggak ada. Kenapa? Ya mereka nggak menyerang orang. Kalau kamu nggak mau diserang orang, jangan menyerang orang. Kalau kamu nggak mau dicolek orang, jangan nyolek orang. Ya? Kalau kamu nggak mau dicaci maki orang, jangan mencaci maki orang. Jangan mencaci maki orang. Kalau kamu nggak mau difitnah orang, jangan memfitnah orang. Sesederhana itu, Ron. Mendingan lu datang ke gua ajarin falsafah hidup deh, Ron. Pinter beracara saja tidak cukup, Ron. Kalau kita nggak punya falsafah hidup, Ron. Lu datang ke gua ajarin, Ron. Serius. Sekarang lu cari sekjen partai yang mana yang seperti Hasto. Jangan kesalahan sendiri, kamu menyalahkan orang lain. Loh ini kebiasaan PDIP ini. Salah dibuat sendiri, dapat akibatnya menyalahkan orang lain. Ron, kenapa kemudian kamu sekjen merasa diserang pribadinya? Karena dia sering menyerang pribadi orang. Pertanyaanku, urgensinya apa? Hasto mendatangi mantannya Kaisang. Kalau nggak pengen bikin fitnah. Ayo, pertanyaanku. Ada dua. Orang boleh berprasangka, boleh menduga-duga. Satu, mau menebarkan fitnah. Dua, ya mungkin lagi PDKT sama Felicia. Lagi PDKT. Urgensinya apa seorang Hasto mendatangi Felicia, mantan Kaisang? Kalau kalian tidak mau diserang secara pribadi, jangan menyerang pribadi orang. Itu kuncinya. Nggak mungkin orang yang pendiam, yang nggak pernah menyerang pribadi, tiba-tiba orang nyerang terus-terusan, nggak akan terjadi di dunia ini. Nggak akan. Atau kalau nggak, kamu jangan berperilaku buruk di depan publik. Misalnya ketemu wanita di restoran misalnya. Jangan lakukan itu. Sehingga tidak ada celah. Nggak mau terlibat hukum karena korupsi. Jangan melakukan korupsi. Sehingga tidak ada celah lagi lawan kita untuk menyerang kita. Itu loh tak ajarin. Ron, lu mesti belajar falsafah hidup, Ron. Bagaimana orang hidup di dunia ini sesama manusia lainnya. Coba keluar dari lingkaran Hasto, Ron. Supaya kamu buka perspektif kamu yang lebih luas lagi, Ron. Pinter hukum dan pinter beracara saja tidak cukup, Ron. Kalau kemudian kamu nggak punya falsafah hidup, Ron. Aduh. Bisa tersesat kalau kayak gini terus-terusan nanti, Ron. Kamu, Ron, kasihan, Ron, anak muda. Masa depannya panjang untuk jadi pengacara hebat. Sekelas Hotman Paris misalnya. Tapi kalau kamu udah kayak begini, ngawur begini ya, aduh, orang kan bisa menilai. Oke, kita lanjut. Ketiga, pembocoran surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang bersifat rahasia kepada media massa publik sebelum surat tersebut diterima yang bersangkutan. Kami menduga ini adalah upaya cipta kondisi untuk mendapatkan simpati publik. Semua dapat dilihat dan dinilai oleh publik. Tapi gua sih, ya dari sisi ini seneng sih. Bangun pagi-pagi banget bangun, kok geger udah. Hasto tersangka. Gua cari berita itu belum ada pernyataan dari KPK-nya. Dari mana nih sumbernya nih? Terus seharian terus
Hasto tersangka. Sampai sore baru konferensi pers. Luar biasa. Tapi kemarin di konferensi pers itu, Ketua KPK yang baru, ini luar biasa. Ya, begitu serah terima, langsung sikat kasus Harun Masiku yang menjadi hutang kasus yang belum diselesaikan oleh KPK, langsung gaspol. Ya, beliau menyatakan, loh, Pak, orangnya nggak ada di sini, nggak dalam kondisi ditangkap, kok ditetapkan ditersangka? Ya, kita sekarang mau rubah pola-polanya supaya memenuhi akuntabilitas publik. Artinya apa? Menetapkan tersangka tidak selalu atau melulu orangnya ada di KPK. Loh, ada kesempatan lari dong, Pak. Ya nggak apa-apa. Silakan aja kalau mau nyusul Harun. Nyusul Harun kabur lagi. Gue jadi bertanya juga ini dilakukan pencekalan apa enggak? Ya nggak usah lah. Oh, Menkumhamnya sudah bukan Yasona Laole kok. Kita bisa kok sekarang melakukan pemantauan lewat imigrasi tanpa dicekal ya. Ya. Aduh, elegan betul loh Ketua KPK ini. Ini tadi percakapan saya sendiri dalam ilusi. Oh gitu. Ini akan kesempatan lari bisa, melarikan diri bisa, atau mungkin bersiap-siap mental. Ya nanti datang ke KPK setelah ada panggilan, udah siap-siap bawa sarung, bawa koper, ada isinya singlet, jangan lupa celana dalam yang banyak. Ada handuk, ada alat mandi. Ya persis kalau kita mau traveling gitu dah. Oke, kita lanjut. Ketiga, kasus suap Harun Masiku telah bersifat inkrah atau disebut berkekuatan hukum tetap, dan para terdakwa bahkan sudah menyelesaikan masa hukuman. Seluruh proses persidangan mulai dari pengadilan tipikor hingga kasasi tidak ada satupun bukti yang mengkaitkan Sekjen DPP PD Perjuangan dengan kasus suap Wahyu Setiawan. Ron, kamu orang hukum apa bukan, Ron? Ron, diketawain sama masyarakat, Ron. Ron, kamu orang hukum bukan sih? Gua nyimak ini, gua udah kayak mahasiswa fakultas hukum aja loh. Kamu berdiri di depan sedang ngejelasin gua loh. Ron, kalau mau profesional, Ron, kamu harus menempatkan diri kamu benar-benar profesional. Bener, membela tetap membela, namanya juga kuasa hukum ya. Tapi lantas jangan menghilangkan profesionalisme kamu. Dasarnya kan keilmuan. Ini mau menggadaikan ilmu kamu. Kayak begini, kamu klaimnya sudah ingkrah. Kenapa Hasto ditetapkan tersangka? Loh, ingkrah mah ingkrah. Bagi yang ingkrah. Tapi Harun kan belum ketangkap. Belum juga di sidang absensia. Kalaupun nggak datang, hilang, udah di sidang absensia, kemudian ditentukan, divonis status hukumnya. Nah, itu ingkrah untuk kasus itu. Kemudian di kemudian hari ditemukan bukti lain terhadap orang lain, bukan tidak mungkin kemudian kasus yang lain ini juga diangkat dan diungkap dan disidangkan kembali. Kenapa, Ron? Udah ingkrah, enak banget. Jangan-jangan lu ikut-ikutan nyaranin lari Harun, jangan-jangan dugaan. Udah lari aja, nanti 5 tahun itu ingkrah katanya. Tahu orang-orang yang berperkara sudah divonis, kecuali Harun Masiku. Waktu kasus ini dianggap Harun Masiku pelaku utama. Nah, kemudian muncul nama Hasto sebagai tersangka. Kalau dari press release-nya KPK kemarin, kok saya menyimak Hasto itu menjadi pelaku utama. Seluruh kejadian dari awal sampai akhir itu atas skenario dan arahan Hasto. Kita buktiin aja nanti di pengadilan.
Loh, kamu menjelaskan ke masyarakat kasus ini sudah ingkrah. Ingkrah udelmu bodong. Udelmu bodong. Ron, aduh malu-maluin PDIP, Ron. Pengacaranya PDIP masa kayak begini, ya Allah. Ron malu, Ron. Sumpah malu. Sumpah. Malu, Ron. Walaupun kamu pengen membentuk opini, tapi juga yang nggak ngawur kayak begini, Ron. Kamu menjelaskan ke masyarakat, ingkrah. Ini sudah ingkrah. Ketawain lah. Even orang nggak tahu hukum sama sekali kayak gua gitu. Ya gua ketawa. Sampai kepentot-pentot. Gua ketawa sampai keluar kentutnya di belakang juga. Sumpah. Saking apanya ya, ya Allah, ini orang hukum, pengacara kayak gini amat ya. Ingkrah. Oke, kita lanjut. Keempat, kami menduga adanya upaya pemidanaan yang dipaksakan, kriminalisasi, mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang 2024. Wait. Keempat dulu. Kelimanya nanti setelah gua. Pemaksaan, pemidanaan. Mengingat karena tidak ada bukti baru. Ya udah, dasar penetapannya kemarin sudah disampaikan. Itu dasar penetapan menjadi tersangka. Bukti-bukti baru yang lainnya mah nanti aja diungkap di pengadilan. Ini kamu bertanya tapi pura-pura press release gitu. Supaya dijawab KPK, kamu ikutan siap-siap. Bukti baru kok saya yakini KPK sudah pegang semuanya itu. Apalagi Doni Tri Istiqomah, pengacaranya Hasto, juga ikut ditetapkan sebagai tersangka. Yang dulu gotong-gotong uangnya. Banyak banget yang terlibat. Yang dulu ikut gotong-gotong uangnya, katanya dapatnya dari Kusnadi. Kusnadi itu siapa? Apa asistennya Hasto? Loh ini kan kena nanti. Udah tenang aja. Udah mendingan lu tenang ya, tungguin berproses nanti sampai ke pengadilan sidang. Tinggal kamu siapkan pembelaan dan bukti-bukti yang kamu punya atau bantahan-bantahan yang dituduhkan oleh penyidik. Nggak apa-apa, kan memang begitu cara beracara. Jadi nggak ada kriminalisasi. Ya kalau begitu kenapa Bambang Pacul nggak dikriminalisasi? Karena nggak ada kasusnya. Iya. Karena nggak pernah berperkara. Atau yang lain di dalam PDIP siapa? Sebut. Atau Puan, kenapa nggak dikriminalisasi? Iya. Kenapa Hasto? Mana bisa orang yang tidak punya kasus dikriminalisasi? Udelmu botong. Makanya saya bilang awas ya, hati-hati ya. Awas hati-hati kalau ini sedang konferensi pers, jangan sepenuhnya dipercaya. Ini sulit dipercaya. Ingat, sekitar Juni 2024, orang ini menyatakan bahwa Hasto tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan kasus Harun Masiku. Ini nih, orang manusia ini. Iya, itu. Manusia ini nih. Oke, kita lanjut. 5. Dugaan kami, pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknik hukum saja. Alasan sesungguhnya dari menjadikan Sekjen DPP PD Perjuangan sebagai tersangka adalah motif politik. Terutama karena Sekjen DPP PD Perjuangan tegas menyatakan sikap-sikap politik partai menentang upaya-upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, juga terhadap cawe-cawe penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di penghujung kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo. Bahkan sikap tegas ini baru terjadi minggu lalu ketika partai mengambil sikap yang tegas dengan memecat
3 kader yang dinilai telah merusak demokrasi dan konstitusi. Oh, masih nuduh Jokowi dalam hal ini. Luar biasa ya. Jokowi udah di rumah, joget-joget, masih dituduh juga. Oh, Pak Presiden bukan, penguasa bukan. Masa iya KPK mau nurut Jokowi, orang partai bukan. Atau kalau yang relevan sih, KPK itu nurut dan takut kepada Megawati, bukan ke Jokowi. Ron, lu jangan ngawur, Ron. Awas loh, Ron, masa depan kamu adalah pengacara hebat loh, Ron. Tapi kalau pola pikir kamu, ya, pendapat hukum kamu seperti ini, walaupun ini dugaan, kamu nggak bisa, Ron, untuk menjadi pengacara profesional, Ron. Masa depan kamu kan menjadi pengacara profesional. Nggak kayak gini, Ron. Nggak kayak gini, Ron. Kamu masih muda loh, Ron. Jangan ikutin arus yang nggak bener. Politisasi. Ilmu potong. Ya kalau Hasto nggak punya kasus, Hasto nggak punya masalah, Hasto nggak mengendalikan dan memaksakan PAW kepada Harun Masiku, Hasto nggak yang mengurusin semua ini, Hasto nggak yang mengendalikan semua ini. Memang bisa dipolitisasi, Hasto dijerat dengan hukum. Sesederhana itu loh, Ron. Belum aja kalau misalnya yang kasus Artaria Dahlan digusur sama keponakannya Megawati. Kayak gitu-gitu kok, masa kamu sampaikan begitu saja? Sekali lagi ya, perbuatannya sendiri, perilakunya sendiri, bejatnya mereka sendiri, menyalahkan Jokowi. Loh kan aneh. Udah gitu Jokowi udah nggak berkuasa. Mana bisa Jokowi mengendalikan KPK? Mana bisa menitip-nitip ke KPK? Ini kan logika yang cetek banget gitu. Nggak perlu dalam-dalam, nggak perlu keahlian, nggak perlu profesor supaya bisa mengerti hal ini. Makanya supaya nggak dikriminalisasi, nggak dipolitisasi, jangan ada perkara, jangan ada masalah. Supaya hidup lu tenang, jangan menghina orang. Jangan mencaci orang, apalagi memfitnah. Loh, hari-harinya Hasto kan memfitnah, mencaci maki dan menghina terus. Ini nggak ada hubungannya dengan pemecatan Pak Jokowi yang diumumkan kemarin. Pak Jokowi happy, alhamdulillah, malah joget-joget di rumah. Dan itu nggak dianggap sama sekali, nggak ada peristiwa apa-apa. Apanya yang dipecat? Wong semenjak dukung Prabowo, beliau sudah merasa bukan kader PDIP kok. Jiwanya, rohnya udah nggak ada di situ. Mau kalian pecat, mau kalian apapun, nggak ada ngaruhnya. Demikian juga Gibran dan Bobi. Lu aja yang aneh, memahami hukumnya apa? Gibran udah mengembalikan KTA pada saat nyalon wakil presiden. Bobi sudah masuk Gerindra pada saat nyalon gubernur. 3 bulan kemudian kamu baru melakukan pemecatan. Press conference, nggak ada ngaruhnya. Nggak berimpact apa-apa, Ron. Loh, apa? Kajian hukum kamu apa? Ya gua tahu sih, mungkin nanti takut sewaktu-waktu pas kongres, karena belum dipecat, belum ada surat resmi, yang 27 orang ini takut menggugat atau segala macam, arahnya ke sana. Oke, itu dari sisi hukumnya. Tapi kalau faktualnya, mereka udah nggak ngaruhnya apa-apa, nggak merasa apa-apa. Oke, kita lanjut. 6. Politisasi hukum terhadap Sekjen DPP PD Perjuangan ini juga diperparah dengan bocornya SPDP kepada media massa yang seharusnya bersifat rahasia, yang harusnya hanya diberikan kepada pihak terkait. 7. PD Perjuangan dan Sekjen DPP PD Perjuangan telah dan akan selalu mentaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Ya udah, sekarang SPDP bocor, mungkin saya nggak tahu siapa yang dapat bocoran atau siapa yang bocorkan. Tapi yang paling pasti sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan press conference dari KPK. Oke.
Ya. Katanya kamu taat hukum, sekarang ikutin aja proses hukum Ya, yang berjalan. ikutin Nah, aja. nggak usah framing-framing, percuma kamu framing-framing. Masyarakat hari ini beda dengan waktu dulu yang sebelum ada media sosial. Kalian memframing di media mainstream, masyarakat terbentuk opininya karena nggak mampu apa-apa masyarakat. Masyarakat hanya bisa menikmati sajian informasi atau hiburan yang ada di TV, selebihnya nggak bisa. Atau di koran, selebihnya nggak bisa. Nah, ketika kamu lakukan itu di depan kamera, di depan media mainstream, masyarakat sepenuhnya percaya. Hari ini sudah tidak seperti itu, Roni. Hari ini sudah berubah, Ron. Lo mau membentuk opini apapun, mentah, udah nggak bisa. Masyarakat sudah lebih tahu duluan faktanya apa dibanding yang kamu sampaikan. Beda. Dulu nggak kayak begini. Dulu apa yang dikatakan politisi di TV, masyarakat percaya aja. Karena nggak bisa cari informasi lain. Sekarang beda, men, beda. Pola-polanya dirubah, men. Kalau kamu membentuk opini seperti ini, susah. Kamu memframing-framing, menggiring opini seperti ini, susah. Nggak bakalan dapat. Ini gue ajarin nih. Nggak bakalan dapat, men. Lu cari cara lain, men. Dulu, politisi yang antagonis, dianggap pemberani, dianggap vokal, itu disenangi oleh masyarakat. Hari ini, politisi yang antagonis, pemberani, ngaco terus ngomongnya, dibenci sama masyarakat. Karena masyarakat tahu informasi yang sebenarnya seperti apa. Dulu masyarakat belum tahu informasi yang sebenarnya seperti apa. Dianggap tampilan di TV, oh si A bagus nih, berani. Oh si B bagus nih, vokal. Oh si C berani, menentang terus nih. Luar biasa nih. Sekarang udah nggak bisa lagi. Karena yang berani, yang vokal, yang menentang terus, ini sekarang udah ketahuan semua kedoknya. Yang sebenarnya kejadiannya seperti apa, masyarakat sudah tahu sendiri. Sekarang media sosial. Dulu taunya hanya di media mainstream. Salah. Terus Gri, gimana Gri? Sekarang gue berguru ke lu deh Gri. Caranya, lu bikin simpatik kepada masyarakat. Contohnya Jokowi. Tapi yang mana mau saya ambil contoh Jokowi. Contohnya Gibran hari ini. Gibran pernah menyerang, pernah membalas serangan, pernah membalas olok-olokan, fitnahan, hinaan, pernah. Dia hanya fokus bekerja. Dan itu sekarang yang dirasakan oleh masyarakat. Hari ini tuh sudah seperti itu. Mestinya kalau lu mau cari simpatik masyarakat dengan cara low profile, dengan cara lebih cool, lebih alim. Sekarang nggak cocok. Kayak Deddy Sitorus antagonis begitu. Simpatik masyarakat. Ya sih yang simpatik mah kelompok kamu doang. Terusan aja. Nyerang terus. Kan dari awal gue bilang Deddy Sitorus, ya, Hasto Kristianto, kalau kalian pengen berhasil, partai lu tinggal 1 digit di 2029, teruslah kalian menyerang. Teruslah kalian jangan pernah berhenti menyerang. Kan gua ajarannya seperti itu. Kalau pengen 2029 tinggal 1 digit, buktiin. Oke. Kedelapan, PDI Perjuangan lahir dari cita-cita besar membawa republik ini berjalan di atas rel demokrasi dengan prinsip negara hukum yang adil dan transparan. Yang terjadi saat ini adalah politisasi hukum. Gak selamanya yang kamu sampaikan itu benar dengan kondisi yang sesungguhnya, Ron. Kamu bicara PDIP pada rel hukum koridor yang benar, enggak. Buktinya kasus Harun Masiku. Kamu dolimi orang yang harusnya duduk secara demokrasi menjadi DPR RI, kamu gusur dan memaksakan. Ya. Harun Masiku yang jadi kok. Betul. Kamu bicara demokrasi, kamu bicara hukum. Kayak gini kan masyarakat tahu, Ron. Hati-hati, Ron. Ini mempertaruhkan kredibilitas lu loh, Ron. Sebagai pengacara, Ron. Sebagai ahli hukum, Ron. Lagi-lagi PDIP memaksa ponakannya Megawati menjadi DPR RI.
Walaupun dia tidak capek suaranya. Kamu bicara demokrasi apa? Apanya demokrasi ya? Benar-benar. Kamu bicara hukum apa? Pada real hukum yang mana? Belum kasus-kasus yang lain kalau saya ungkap satu-satu banyak banget. Ini yang masih hangat aja, yang masih ada di ingatan masyarakat aja. Janganlah Ron, ini kredibilitas kamu loh Ron. Sebagai personal, ini sebagai temen gua nih. Sebagai personal gua kasih tahu nih. Ini kredibilitas kamu, Ron. Sumpah, Ron. Sumpah, Ron. Kamu harus profesional, menjadi pengacara yang hebat, Ron. Kalau kayak begini, aduh, sayang banget, Ron. Ini mempertaruhkan kredibilitas kamu, Ron. Kamu ngomong begitu, faktanya nggak seperti itu, Ron. Dan masyarakat tahu itu semuanya. Iya. Oke. Kesembilan, penetapan Sekjen DPP PD Perjuangan ini mengkonfirmasi keterangan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri pada tanggal 12 Desember 2024 bahwa PDI Perjuangan akan diaut-aut atau diacak-acak menjelang Kongres ke-6 PDI Perjuangan. Terima kasih. Nih, terus terang kelemahan PDIP itu selalu bikin drama kayak begini. Ya. Kasusnya mah ada, memang lagi cepet-cepet harus diselesaikan, itu sebagai hutang kasus yang belum diselesaikan oleh KPK, sehingga KPK juga kinerjanya dinilai menjadi buruk, terendah dibanding era-era yang lainnya. Kemudian, itu kan sisi yang lain. Kamu hubung-hubungkan dengan rencana PDIP mau kongres di Juni 2025. Ini menurut saya nggak profesional banget, Ron. Kamu nggak fokus aja kasus ini, nggak usah ditarik-tarik kemana-mana. Iya. Kamu pengacara, nggak tahu kamu politisi apa pengacara nih? Sorry, takutnya gue salah tadi tuh. Atau seorang pengacara yang menjadi politisi, itu beda lagi. Ya kalau politisi saya maklum, karena apa? Ya memang seperti itu politisi gitu. Tapi kalau kamu pengacara yang kebetulan dipakai pengacara in-house di PDIP, aku sayangkan. Kenapa? Pengacara menarik-narik status hukum seseorang ke arah politik, ikut-ikutan ke sana. Kalau kamu politisi maklum. Kalau pengacara, waduh, sayang banget Ron. Oke ya, kita tahu Roni Talapesi yang pada Juni 2024 dia bilang Hasto Kristianto tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan kasus hukumnya Harun Masiku. Dan sekarang waktu telah mengujinya. Hasto menjadi tersangka atas kasus Harun Masiku, bahkan disinyalir tersangka utama. Mudah-mudahan kita tahu Roni Talapesi ketika melakukan konferensi pers dan kita bisa memilih dan memilah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo. Oke, baik teman-teman semuanya. Itu tadi ya. Jadi PDIP responnya begitu ya. Menyalahkan pemerintah, menuduh pemerintah, bahkan masih menyalahkan Pak Joko Widodo ya. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.